Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia dan merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci dengan NPM 2110612012448. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfia Santoni, STMM. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pemeliharaan hubungan kerja. Dasar dalam memelihara hubungan kerja yaitu berupa upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja ataupun quality of work life yang lebih baik. Yang kedua ialah bagaimana manajemen dan Departemen Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga ialah bagaimana peran Departemen Sumber Daya Manusia dalam berkomunikasi. Yang keempat ialah mengkaji kemungkinan adanya perbedaan antara disiplin preventif dan juga disiplin korektif. Selanjutnya, hubungan kerja sendiri merupakan hubungan kerjasama antara semua pihak yang berbeda dalam proses produksi di suatu perusahaan. Selanjutnya ialah penerapan hubungan kerja merupakan perwujudan dan pengakuan atas hak dan kewajiban karyawan sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Poin selanjutnya dari pemeliharaan hubungan kerja ialah adanya serikat pekerja. Serikat pekerja sendiri ialah wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja ataupun buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja ataupun buruh dan keluarganya. Partisipasi karyawan dalam hubungannya dengan hubungan kerja dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui sistem perwakilan dalam bentuk serikat pekerja. Pentingnya serikat pekerja bagi karyawan ialah yang pertama mendapatkan kompensasi yang layak, yang kedua mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik, yang ketiga mendapatkan hak secara adil, yang keempat melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen, yang kelima ialah mendapatkan kepuasan kerja dan juga peluang untuk berprestasi. Bagian selanjutnya dari serikat pekerja adalah ILO ataupun International Labour Organization, yaitu organisasi ini merupakan wadah bagi pekerja di seluruh dunia untuk memperjuangkan hak-haknya dan mempertahankan kesejahteraan dan eksistensi karyawan. Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator apabila terdapat perselisihan antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya ialah tantangan dalam hubungan kerja, yaitu berupa peran Departemen SDM, kualitas kehidupan kerja melalui keterlibatan karyawan, kualitas kehidupan kerja dan penguatan intervensi, dan juga bimbingan karyawan berupa komunikasi karyawan, bimbingan, dan juga disiplin. Hubungan pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ataupun Serikat Buruh. Tujuan dari campur tangan pemerintah dalam ketenaga kerjaan ini adalah untuk mewujudkan ketenaga kerjaan yang adil dengan memberikan hak-hak bagi pekerja sebagai manusia yang utuh. Karena itu harus dilindungi, baik menyangkut keselamatan, kesehatan, upahnya yang layak. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan perusahaan itu sendiri. Bagian terakhir dari pemeliharaan hubungan kerja ialah tahapan-tahapan hubungan antara manajemen dan serikat pekerja. Hubungan industrial dalam suatu perusahaan terlihat melalui tahapan hubungan antara manajemen dan serikat pekerjanya. Menurut Ripai dan Sagala, tahapan hubungan manajemen dan serikat pekerja dalam lingkup industrial digolongkan pada 5 tahap, yaitu 5 tahap pertumbuhan. Berupa 1. Tahap konflik. Tahap konflik merupakan tahap awal berdirinya serikat pekerja yang ditentang oleh manajemen sehingga dapat menimbulkan suasana konflik. Yang kedua ialah tahap pengakuan ataupun eksistensi. Tahap pengakuan merupakan tahap kehadiran serikat pekerja yang diakui oleh manajemen dengan sikap terpaksa akibat tekanan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ialah tahap negosiasi. Pada tahap negosiasi merupakan tahap kehadiran serikat pekerja sebagai realitas dalam kehidupan industrial sehingga manajemen bersikap tidak menghalanginya, tetapi berusaha menempatkan serikat pekerja di posisi lemah ketika negosiasi. Yang keempat ialah tahap akomodatif. Tahap akomodatif merupakan tahap kehadiran serikat pekerja dianggap memainkan peran positif dalam lingkungan perusahaan. Manajemen memanfaatkan serikat pekerja sebagai rekan yang menghubungkan antara manajemen dan para pekerja dalam menegakkan disiplin dan juga mengarahkan perilaku pekerja sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Tahap yang terakhir ialah tahap kerjasama. Pada tahap kerjasama merupakan tahap yang paling maju dan ideal dalam hubungan industrial, dikarenakan serikat pekerja berperan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan juga semangat kerja para pekerja. Hubungan kerja terjalin berdasarkan prinsip saling menghormati,
mendukung, menempatkan diri pada posisi pihak lain, dan melakukan tindakan yang saling menguntungkan. Demikianlah materi tentang pemeliharaan hubungan kerja. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.